markas setan ku hancurkan. Mari adik-adik. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau siapa? bikin kacau Setan. Sekali lagi. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay. Nah, sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati kita, kita buka hati kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita akan pujian ini Bapak Eko sungguh baik. Bapa Engkau baik, Bapa
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik abang yang terkasih. Selamat merayakan tahun baru. Pasti nih wajahnya senang banget ya karena kita sudah berada pada minggu pertama pada tahun 2021. Dan abang yakin nih pasti yang udah duduk manis, ada yang udah pakai baju barunya, mungkin ada yang udah pakai baju tahun baru, celana tahun baru yang baru, atau baju Natal yang baru kemarin. Tapi kita bersyukur, yang paling kita syukuri bukan karena hal-hal itu. Kita bersyukur karena Tuhan bisa mengantarkan kita memasuki tahun yang baru. Dan abang yakin kita semua dalam lindungan Tuhan. Sepanjang tahun yang lalu 2020 Tuhan sudah memberkati kita, menjagai kita, memproteksi kehidupan kita dari segala mara bahaya. Karena itu kita bersyukur, kita datang beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, abang mengajak kita semua untuk berdoa dulu bersama. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Kami merasakan berkat dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjagai kami, melindungi kami, membebaskan kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu MUGBI Jemaat Sola Gracia. Kami melihat mereka semua sehat, mereka semua diberkati, dan bisa memasuki tahun 2021 dengan sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau duduk untuk mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan ini benar-benar menjadi firman yang hidup, yang menguatkan kami, menguatkan hamba-Mu, juga menguatkan semua adik-adik yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini ya Bapak. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang mendengarkan, biar mereka
bisa diberikan hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan dengan baik, sehingga Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan mereka lewat firman Tuhan yang mereka dengarkan sesaat lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke. Aduh, abang senang banget bisa dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan kepada adik-adik semua pada minggu pertama di tahun 2021 ini. Selain senang banget, sebenarnya abang juga ingin, nama istilahnya ya. Abang juga ingin menyentil adik-adik semua. Bukan menyentil sih, mungkin mau menyenggol adik-adik semua. Dengan cara kita, dengan respon kita yang selama bertahun-tahun kita merayakan Natal dan menyambut tahun baru dengan cara dan persepsi kita. Mungkin ketika kita menyambut Natal dan tahun baru, yang ada di benak kita apa ya? Pasti adik-adik semua langsung mikir gini kalau udah Natalan. Wah, ini saatnya aku bisa minta mama beliin baju baru. Wah, aku harus telepon papa. Pa, celanaku gimana, celana Natal, sepatu baruku gimana? Wah, pasti udah nelpon gitu ya. Atau mungkin ada juga yang udah langsung datangin papa mamanya. Ayo papa mama, kita kemana liburan? Ini udah saatnya Natal tahun baru. Banyak waktu libur dari sekolah. Apalagi daring kan, banyak yang nggak masuk sekolah dan libur panjang kan. Kita kemana pak? Kita kemana? Kita harus liburan nih, kemana? Kita banyak seperti kita menuntut hak-hak kita pada masa-masa ketika Natal dan Tahun Baru seperti sekarang ini. Tapi sesungguhnya, apakah seperti itu seharusnya kita merayakan Natal dan Tahun Baru? Apakah sepanjang hidup kita merayakan Natal Tahun Baru, apakah kita harus seperti itu? Mungkin bagi adik-adik yang sekarang umurnya udah 6 tahun atau 7 tahun, berarti merayakan Natal berarti udah 6-7 kali juga dong. Yang udah umurnya 10-11, berarti merayakan Natal dan Tahun Baru udah sampai 10-11 kali. Tapi dalam perayaan itu kita meresponnya seperti apa? Apakah kita meresponnya dengan meminta ini dulu dari orang tua, meminta hak-hak kita yang kita rasa memang pantas kita minta, atau seperti apa? Nah, pada siang hari ini kita mau belajar sesungguhnya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus merespon perayaan Natal dan menyambut tahun baru tiap tahunnya. Sebenarnya aku harus gimana sih? Apakah aku pantas melakukan hal yang selama ini aku lakukan? Minta baju baru, celana baru, atau apa aja gitu yang membuat kita senang, membuat hati kita disenangkan. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Matius. Udah ada yang bawa Alkitabnya ini? Udah ada yang buka Alkitab? Udah ada yang pegang Alkitab? Harusnya udah pegang Alkitab semua ya, udah siapkan Alkitabnya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang kedua. Nah, mungkin adik-adik semua udah pernah baca ini ya. Dari perikopnya aja, wah, ini kayaknya udah sering kita dengar nih Bang, apalagi dalam waktu perayaan Natal yang lalu. Nah, sebenarnya ada hal yang mau kita pelajari dari hal ini. Judulnya Orang Majus dari Timur, orang-orang Majus dari Timur. Nah, sebenarnya mau belajar apa kita? Mari kita sama kita baca, Abang bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia?" Maksudnya ini Yesus ya, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Nah, nats ini sudah ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ini menceritakan bagaimana tentang nubuatan tentang akan kelahiran Tuhan Yesus. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Yesus lahir. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu di tempat yang kandang domba, tempat Yesus lahir itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Tuhan kasih hikmat kepada mereka melalui mimpi supaya mereka jangan balik lagi kepada Herodes. Karena kalau mereka balik ke Herodes, ya mereka juga bisa dibunuh sama Herodes. Atau Herodes juga bisa maksa mereka. Di mana anak itu? Karena Herodes pasti pengen bunuh Yesus. Nah, setelah mereka menjumpai Yesus, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ayat 11 ini menjadi hal yang akan kita belajar pada siang hari ini. Sesungguhnya bagaimana sih kita menyambut perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, menyambut pergantian tahun? Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini terkenal sebagai orang-orang pintar. Mereka orang cerdas. Mereka itu bisa dibilang ahli-ahli perbintangan. Makanya mereka bisa ngikut bintang. Wah, bintang jalan kemari, mereka gerak ke situ. Sampai mereka ketemu di tempat di mana Yesus berada. Tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, orang-orang Majus menyambut kelahiran Tuhan. Mereka menyambut kelahiran Tuhan bukan dengan menagih, kita harus mendapatkan ini. Tapi beda. Mereka menyambut itu tidak dengan meminta hak-hak mereka, tapi justru mereka membawa apa yang ada pada diri mereka. Membawa sesuatu yang berharga dalam diri mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau di ayat ini dikatakan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Pada masa itu, emas, kemenyan, dan mur nilainya sangat tinggi. Tidak gampang sekali orang mau memberikan emas, kemenyan, dan mur itu kepada orang lain. Tapi mereka membawa itu dan mempersembahkannya kepada Yesus. Bayangkan, Yesus yang masih bayi, masih kecil, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Abang jadi kebalik-balik. Emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka membawa itu kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan. Mereka nggak ada, wah Tuhan lahir, Tuhan berikan aku ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan. Mereka nggak meminta apa yang bisa mereka minta, enggak. Tapi mereka membawa apa yang berharga dalam diri mereka. Simpelnya, kita implikasikan ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya bagaimana sih kita semua, adik-adik semua, merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru? Apakah kita masih menjadi anak-anak yang merayakan Natal dan Tahun Baru dengan menuntut hak-hak kita? Abang nggak bilang itu salah. Abang nggak bilang bahwa kalau orang tua kita membelikan kita baju baru Natal, ya bagus. Orang tua bisa membelikan kita pakaian baru, bisa membawa kita jalan-jalan, ya itu bagus. Tuhan berarti memberkati kehidupan kita. Tapi lebih dari sekedar itu, dalam menyambut Natal dan pergantian tahun, menyambut Tahun Baru, sebenarnya apa? Kita harus selalu berupaya melakukan seperti apa yang orang Majus lakukan. Mereka membawa harta mereka yang berharga. Bukan hanya harta. Harta dalam hal ini saat itu karena mereka sedang membawa minyak, kemenyan, dan mur. Itu yang berharga dalam kehidupan mereka pada saat itu yang mereka bawa. Nah, pada saat ini, apa yang ada berharga dalam diri kita yang harus kita bawa kepada Tuhan? Yang pasti yang paling utama adalah hidup kita. Hidup kita harus kita bawa kepada Tuhan. Menyambut Natal dan Tahun Baru, hendaknya kita selalu ada sesuatu yang berharga dalam diri kita yang kita bawa kepada Tuhan. Apa itu yang berharga dalam diri kita? Yang pasti hati kita, karakter kita, itu bagian yang paling berharga dalam diri kita yang ingin Tuhan dapati dalam diri kita, supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Karena untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, itu bukan soal pakaian apa yang kita pakai. Itu bukan soal sepatu apa yang kita pakai. Itu bukan soal kemana kita pernah pergi pada masa Natal dan Tahun Baru. Bukan soal itu.
untuk bisa masuk ke kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan melihat hati dan karakter kita. Hati dan karakter kita. Itu kata kuncinya. Dan sudah pasti Tuhan ada standar untuk itu. Hati seperti apa Tuhan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu? Karakter seperti apa Tuhan untuk bisa masuk kerajaan-Mu? Jawabannya pasti karakter dan hati seperti yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Ya kan? Benar? Amin? Amin. Jadi, menyikapi Natal dan pergantian tahun baru, sesungguhnya lebih dari sekedar meminta mendapatkan hak-hak kita yang sifatnya menyenangkan hati kita. Yang lebih utama, kita harus membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Karena itu, menyambut Natal dan Tahun Baru, ini kita akan memasuki nih minggu pertama Tahun Baru. Kita harus punya pola pikir yang baru. Wah, Tuhan, ini Tahun Baru. Aku mau bawa diriku kepada Tuhan pada saat ini. Aku mau bawa diriku, karakterku. Nah, tentu tidak hanya hati dan karakter yang biasa-biasa saja yang kita bawa sebagai hadiah kepada Tuhan. Tapi hati dan karakter yang benar-benar sudah diubahkan dari waktu ke waktu. Artinya gimana tuh Bang? Gini, mungkin di tahun yang lalu kita masih menjadi orang-orang yang kita masih ke gerejanya masih malas-malasan. Atau selama masa kemarin kita daring kan, nggak apa-apa lah, ibadah cuma online doang. Ya udahlah, nggak usah terlalu tepat waktu lah. Nggak apa-apa, agak lama aja tidurnya ya Pak, agak lama aja aku tidurnya ya Ma. Kan nanti bisa dinonton ulang di YouTube. Ya kan? Pasti ada yang seperti itu, benar nggak? Abang aja pernah tuh waktu ibadah online. Aduh, ibadah online nih, kayaknya nanti bisa dinonton ulang deh, agak telat aja deh. Tapi nggak benar. Karena untuk datang beribadah itu bukan sebenarnya hanya kita mengikuti ibadah, tapi bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu hanya satu dari sekian banyak contoh dari sifat hati dan karakter kita yang harus kita ubah, sehingga itu menjadi suatu hadiah untuk menyambut Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini kita memberikan hadiah kepada Tuhan. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita masih menjadi orang-orang yang pemalas, malas belajar, malas bantu orang tua, suka jahatin adik, suka jahatin teman, suka bohong sama papa mama. Tapi tahun baru ini, memasuki tahun ini, kita mau bawa hadiah yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tuhan, ini hadiahku. Aku bawa hatiku yang mau mengasihi orang tuaku. Aku bawa hatiku yang mau mengasihi adikku. Aku bawa hatiku yang gak lagi pelit. Aku bawa lagi karakter Tuhan yang mau mengampuni saudaraku, teman-temanku. Aku bawa lagi karakterku yang mau membantu orang tua. Aku tinggalkan kemalasanku Tuhan di tahun yang lalu. Ini hatiku yang baru aku bawa, aku persembahkan sebagai hadiah yang berharga pada Tuhan. Sebagai hadiah, betapa aku bersyukur Tuhan bisa bawa aku, menuntun aku memasuki tahun 2021 ini. Nah, abang yakin dan percaya setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti sesungguhnya hadiah Natal apa, hadiah tahun baru apa yang paling berharga yang Tuhan inginkan dan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang Majus dulu kasih emas, kemenyan, dan mur, wah, kita mau kasih apa? Mungkin pada waktu itu orang Majus dan orang Majus itu datang, mungkin kalau waktu itu mereka hidup di zaman sekarang ya, pas mereka datang jumpa Yesus, mungkin mereka bawa kue tahun baru tuh. Wah, mereka udah ngikuti bintang kan. Nah, ketemu Yesus, pasti mereka kasih kue tahun baru. Wah, Tuhan Yesus, ini kombang loyang dari kami. Tuhan Yesus, ini kue bawang dari kami. Tuhan Yesus, ini kue nastar dari kami. Nah, itu kalau misalnya mereka hidup pada zaman ini. Tapi mereka hidup pada zaman itu, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Sesuatu yang sangat berharga pada masa itu. Nah, pada saat ini, mari kita belajar memberi sesuatu yang berharga untuk menyambut tahun yang baru ini, mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah lindungi kita sepanjang tahun yang lalu. Kita lihat ya bagaimana corona sangat ganas, menyebar, sampai mengancam nyawa banyak orang, bahkan merenggut nyawa banyak orang di tahun yang lalu.
ribuan orang harus mati, ribuan keluarga harus kehilangan keluarga mereka karena meninggal karena corona. Tapi kita bersyukur, terutama kita jemaat Sola Gracia, kita semua sehat, tidak ada kita yang terkena virus corona, tidak ada yang terinfeksi. Walaupun kemarin tuh Bapak Gembala sempat kena kan, tapi sudah Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Selebihnya kita nggak ada yang kena. Kita bersyukur untuk itu. Ada Tuhan benar-benar melindungi kita, Tuhan memproteksi kita. Jadi sudah sepantasnya Tuhan mendapatkan sesuatu yang berharga dari kita pada saat ini, memasuki awal tahun ini. Mari kita mulai ubah pola pikir kita, cara pikir kita bahwa menyambut Natal dan Tahun Baru, memasuki tahun ini, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang menuntut hak kita. Aku harus dapat ini, aku layak mendapatkan ini. Kita tidak layak memperoleh apa-apa, terutama Kristus sudah lahir dan mati untuk kita. Kita wajib mempersembahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Dan mari kita persembahkan hadiah yang paling berharga, hadiah yang paling luar biasa kepada Tuhan memasuki tahun baru ini. Yaitu apa? Diri kita dengan hati dan karakter yang diperbaharui. Dan ini menjadi ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Tuhan pasti disenangkan. Datang ke gereja, rajin ibadah, berdoa, Tuhan disenangkan. Tapi juga harus diikuti dengan perubahan hati dan karakter kita. Sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan senang melihat kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Karena dia dapati, wah, anak-anak ini mereka tidak hanya sekedar merayakan Natal dan Tahun Baru. Tapi mereka menunjukkan perubahan karakter dan hati mereka. Dan Tuhan pasti disenangkan. Ini kebenaran firman Tuhan yang Abang sampaikan pada siang hari ini. Kiranya firman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga juga dan menjadi fondasi bagi kita semua, termasuk Abang sendiri, kita semua yang mendengarkan pada saat ini, bahwa kita belajar untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang menuntut hak kita pada Tuhan. Tuhan berikan aku ini, Tuhan jaga ini, Tuhan minta ini, Tuhan berkati ini. Tapi kita juga menjadi orang-orang yang memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Dengan itu, kita menjadi layak menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita layak disebut anak Allah, kita layak disebut anak Bapa, dan kita layak masuk kerajaan surga. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan semua adik-adik diberkati dan bisa yakin menjalani tahun 2021 ini. Tuhan pasti akan melindungi kita, menjaga kita, asal hati dan karakter kita juga semakin serupa dengan Yesus Putra Bapa. Amin, firman Tuhan. Kita akan berdoa dan Abang harap pada ibadah nanti yang akan direncanakan pada tanggal 10 Januari kita sudah ibadah on-site lagi di gereja dan juga akan masih menerapkan protokol kesehatan. Adik-adik bisa datang beribadah dengan semangat, antusias, tapi tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, jadi kita semua juga aman. Dan semangat menjalani tahun 2021 dengan iman, dengan yakin bahwa Tuhan menjagai kita dan kita pun terus berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini. Kami belajar bagaimana kami, anak-anak Tuhan, dalam menyambut tahun yang baru, merayakan Natal yang lampau dan menyambut pergantian tahun. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang sekedar menuntut hak-hak kami, walaupun kami sebenarnya bisa mendapatkan hak-hak itu, tapi kami yakin dan percaya lebih daripada sekedar hal itu. Kami wajib mempersembahkan satu hadiah yang berharga, satu hadiah yang luar biasa bagi Tuhan, atas karya Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami semua, terhadap kami, pada orang tua, papa mama kami, kakak-kakak, abang kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, pada memasuki minggu pertama tahun ini, kami mau mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami membawa hati karakter kami menjadi hati dan karakter seperti Yesus, sehingga Tuhan bersuka dengan hadiah yang kami bawa ini, yaitu diri kami yang serupa dengan Kristus ya Bapa.
Kami tahu ini nggak mudah ya Tuhan, sulit ya Tuhan. Kami tapi masih akan belajar. Kami mau belajar untuk menjadi serupa seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami mau taat sama Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan sehingga Tuhan mendapati kami menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pelindungan-Mu kepada seluruh kami sampai pada saat ini memasuki awal tahun. Kami bersuka cita, kami merasakan perlindungan Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati papa mama kami dengan berkat yang luar biasa. Kami tahu tahun yang lalu adalah masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sekalipun pada masa-masa sulit yang mungkin juga akan kami hadapi pada tahun 2021, tapi ketika kami meyakini Tuhan ada berjalan bersama dengan kami, pada siapakah kami takut, pada siapakah kami gentar Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takuti, karena kami punya Tuhan yang besar, yang bisa melampaui segala hal, bahkan melampaui batas akal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini menjadi rema, menjadi suatu dasar kami untuk berkomitmen bisa mempersembahkan hadiah yang berharga bagi Tuhan, yaitu diri kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah firman ini terus bergema dalam hati setiap anak-anak-Mu, terutama anak-anak sekolah minggu, dalam menjalani kehidupan mereka ke depannya. Mereka bisa terus diingatkan bahwa mereka harus memiliki hati dan karakter seperti Tuhan Yesus, dan itu menjadi hadiah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami siap menjalani minggu pertama tahun 2021, bahkan sampai di penghujung tahun nanti. Kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan membawa kami kepada kemenangan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah selesai beribadah. Dan Abang mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Dan sampai ketemu dalam ibadah kita, di ibadah di gereja pada tanggal 10 Januari. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.